Demi menemukan sebuah rumah, kucing liar itu memutuskan untuk merekayasa sebuah kecelakaan. Seorang wanita dengan tergesa-gesa keluar dari mobilnya untuk memeriksa keadaan. Sementara itu, kucing liar tersebut memasang ekspresi yang sangat menyedihkan. Beruntung, wanita itu berhati baik, sehingga ia membawanya ke tempat penampungan hewan terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Mungkin karena sesama hewan bisa saling memahami, tiba-tiba seekor burung hantu nakal menukik turun dan mendarat tepat di wajah anak kucing itu. Mengejutkan semua orang, terapi cekik napas tersebut justru menyelamatkan nyawa si anak kucing. Untuk meredakan rasa bersalahnya, wanita itu memutuskan membawa kucing tersebut pulang dan mengadopsinya. Ini persis seperti yang telah direncanakan sang anak kucing. Betapa beruntungnya bertemu manusia sebaik itu. Wanita tersebut bukan hanya menoleransi kenakalannya, tetapi juga memberinya makanan lezat, membelikannya kasur khusus, bahkan membuatkan pintu kecil agar ia bisa keluar masuk dengan bebas. Kucing itu sering berlarian bebas di taman, dan hari-hari bahagia membuatnya jatuh cinta sepenuhnya pada tempat tersebut. Wanita itu menamainya Beta. Tak lama kemudian Beta tumbuh menjadi kucing yang gemuk. Tepat ketika ia mengira kehidupan indah ini akan berlangsung selamanya, wanita itu memiliki seorang pacar. Kucing gemuk itu pun menjadi sangat cemburu, merasa cintanya telah direbut. Memanfaatkan kesempatan, ia memutuskan untuk membalas dendam. Mengetahui bahwa pacar wanita itu alergi terhadap bulu kucing, Beta dengan bangga menaburkan bulunya ke seluruh pizza pria tersebut, akan menari-nari di atasnya, mengubahnya menjadi perasa kaki. Seperti yang diduga, wajah pria itu langsung membengkak seperti monyet. Namun demi memberinya ketenangan, wanita itu menaruh Beta di luar rumah. Sayangnya, pintu kecil yang dulu begitu nyaman kini terlalu sempit untuk tubuh Beta yang gemuk, hingga ia terpaksa bermalam di luar. Hal ini semakin memperdalam kebenciannya terhadap pria itu. Dan rencana balas dendam yang lebih besar mulai terbentuk di pikirannya. Kecemburuan mengubah kucing ini menjadi makhluk yang mengerikan. Saat pemiliknya tidak ada di rumah, ia menemukan sebuah kunci Inggris dan mengendurkan baut pada roda mobil sang pacar. Namun rencana tidak selalu berjalan mulus. Wanita itu dan pacarnya justru menggunakan mobil lain, sehingga rencana jahat Beta gagal total. Ia hanya bisa menyaksikan ban mobil itu menjauh, sementara semua tindakannya menjadi sia-sia. Setelah tiba di surga, seorang malaikat memberitahu Beta bahwa ia telah menghabiskan seluruh 9 nyawanya, dan kali ini ia akan mati selamanya. Pada saat itu, Beta akhirnya menyadari sesuatu. Wanita itu adalah pemilik terbaik yang pernah ia temui, berinya kehangatan sebuah rumah dan camilan tanpa henti. Namun ia tidak pernah memikirkan bagaimana cara membalas kebaikannya. Malaikat tersebut tersentuh oleh penyesalannya dan memutuskan untuk memberinya 9 nyawa lagi. Namun Beta tidak menyangka bahwa kali ini ia akan bereinkarnasi ke dalam 9 wujud yang berbeda. Dalam reinkarnasi pertamanya, Beta menjadi seekor rakun. Suatu malam, Little M tidak melihat dengan jelas dan memeluknya, mengira itu adalah anak kucingnya yang hilang. Namun keesokan harinya, ketika ia melihat wajah aslinya, ia berteriak ketakutan dan segera mengusirnya. Beta panik dan berlari, lalu menabrak pagar taman hingga tercekik dan mati. Dalam reinkarnasi keduanya, Beta berubah menjadi seekor tikus. Ia jijik dengan tubuhnya yang tidak proporsional, ekornya yang panjang, dan telinganya yang palsu. Ia belum pernah begitu membenci dirinya sendiri. Ia berjuang memanjat ke ambang jendela, di mana ia melihat pemiliknya berduka atas kehilangannya, masih memegang selebaran hewan hilang dan terus mencarinya. Mengingat pintu kecil yang pernah dibuat pemiliknya untuknya, Beta mencoba melewatinya. Namun karena kecerdasannya menurun setelah bereinkarnasi, ia segera terpental keluar oleh pintu tersebut. Selanjutnya, ia mencoba memanjat pipa pembuangan hingga ke cerobong asap. Tepat saat ia merayakan keberhasilannya, ia mati karena terlalu gembira. Benar adanya kegembiraan sering berujung pada kesedihan.